الله أكبر Assalamualaikum الله warahmatullahi wabarakatuh. أكبر. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ibadallah. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Semoga perjumpaan hari ini membawa berkah bagi kita semua dalam rangka kita menyongsong bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling indah dan berkesan untuk kita dalam rangka kita kembali kepada Allah. Baiklah, kembali kita melanjutkan pelajaran kitab Ayyuhal Walad yang sudah hari ini insyaallah materi yang kedua tentang al-waktu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waktu huwal hayatu ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi qauluhu alaihi salam alamatu iradillahi ta'ala anil abdi isyaghaluhu ma la ya'nihi wa in imra'an sahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati jadirun ayatullah alaihi hasratuhu. Di waktu itu adalah kehidupan. Al-waktu huwal hayah, yang dinamakan dengan waktu itu adalah kehidupan. Maka berbicara waktu, berbicara kehidupan. Kita kadang sering lupa dengan kondisi dan keadaan kita. Makanya kita sering terabaikan atau teralpakan. Artinya ada hal-hal yang semestinya kita kerjakan ternyata tidak kita kerjakan. Dan yang paling parah lagi bahwa kita tidak tahu apa yang semestinya kita kerjakan pada saat itu. Di saat kita berlalu baru teringat, uman jihna lumpugatlom. Ternyata saya lupa kerja ini, saya lupa itu, saya lupa ini bermacam-macam. Nah, kenapa ini terkait dengan waktu? Dan berbicara dengan waktu sampai Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu artinya ada hal yang urgent tentang itu. Allah bersumpah wal as dalam surah yang pendek itu. Surah Al-Asr, demi waktu. Karena dalam literasi bahasa Arab berbicara dengan al-waktu itu ada beberapa lafaz yang sama maknanya. Al-waktu, ad-dahru, az-zaman, al-as. Nah, itu sama. Al-as, al-waktu, ad-dahru, az-zaman. Kalau kita melihat definisinya itu beragam. Ada beberapa variasi tentang membicarakan definisi al-waktu. Di antara lain kalau kita melihat dalam tafsir maknanya al-waktu allati yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin aw syarrin. Waktu itu sesuatu yang terjadi di dalamnya perbuatan manusia atau perkataan manusia, baik kebaikan atau kejahatan. Jadi dalam berbuat baik, berbuat taat,
berbuat kejahatan itu mesti ada waktu. Maka kita sering menamai dan kesempatan. Dalam berbuat baik atau berbuat jahat ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama niat, yang kedua kesempatan. Ada niat, tidak ada kesempatan, atau ada kesempatan, tidak ada niat. Ini mungkin jarang terjadi. Tetapi kalau ada niat dan ada kesempatan pasti terjadi. Apakah perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Nah, ini kaitan dengan waktu. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis. Dan ini menjadi bagian daripada nasihat Rasulullah kepada sahabatnya. Ini kan kita jangan lupa bahwa ini pertanyaan atau permintaan daripada seorang murid kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, termasuk dalam jumlah nasihat Rasulullah SAW, beliau berkata, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi isyaghaluhu bima la ya'nih. Tanda Allah berpaling daripada kita. I'rad berpaling Allah daripada kita. Jadi berbicara dan berpaling Allah ini berbahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita wajib dekat dengan Allah. Wajib dekat dengan Allah. Kenapa harus dekat dengan Allah? Karena sesuatu yang ada pada kita itu adalah dari Allah. Nafas yang kita hembus, yang berapa kali per 24 jam itu kita hembus nafas, itu Allah yang berikan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan kita kuasa dalam menghembuskan nafas, masuk keluar nafas kita, maka kita jadi mati. Nanti itu ngedo hidung sebelah, disumbat hidung kita sebelah itu, jadi mati kita. Pakaian, kita berbicara, bekerja, ini karena Allah yang berikan kepada kita. Rezeki, baik secara khusus atau secara umum, adalah pemberian Allah. Bayangkan kalau Allah tidak peduli lagi kepada kita, berpaling Allah daripada kita, tidak peduli Allah lagi kepada kita, siapa yang akan memberikan sesuatu kepada kita? Tidak ada. Dan kalau Allah berpaling daripada kita, jangan pernah bermimpi kita akan masuk surga, jangan pernah bermimpi kita akan husnul khatimah. Nauzubillah. Makanya hati seorang sufi itu, kalbu seorang sufi itu selalu dipenuhi dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang lain dalam hatinya kecuali Allah. 100% dalam hatinya itu Allah. Kalau kita mungkin tidak. Jadi bagaimana kita melihat bahwa Allah bersama kita atau tidak lagi bersama kita? Ini nasihat Rasulullah, kata Imam Al-Ghazali, bertanda Allah berpaling daripada kita adalah isyaghaluhu bima la ya'nih. Kita berbimbang dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Berbimbang kita mengisi waktu kita mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Bima la ya'nih. Artinya ma la yata'allaqu alaihi ghardun diniyun aw dunyawiyun fa hasilu ma la yanfa'u wa la yadurru. Di sesuatu yang konsekuensinya tidak ada kepada akhirat, bahkan kepada dunia. Hana faedah sabu, la faedatalah.
dia kepada dunia tidak berfaedah, kepada akhirat tidak berfaedah. Tidak ada. Sia-sia. Jadi kita mengisi waktu dengan sia-sia. Itulah makna daripada dalam surat Wal Asri innal insana lafi khus. Demi masa bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Fi khusrin. Apa makna rugi itu? Tafsir tentang rugi itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Tadyi'ul waqti. Menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Bagaimana membuang waktu? Dia punya waktu tetapi tidak diisi dengan ibadah. Ini orang yang rugi. Tanya sempat tak sembang jemaah, tapi kau tidak mau salat berjemaah. Kita asyik nongkrong di warung kopi. Padahal kita kalau pergi ke masjid sempat, bahkan tidak jauh warung kopi itu dengan masjid atau dengan menasah yang bisa kita salat jemaah. Tapi kok kita tidak mau datang ke situ. Ini kita di rumah dengar suara azan dekat dengan masjid, dekat dengan rumah. Sempat kita kalau misalnya kita ke manasah atau ke masjid untuk salat berjamaah, tapi kok kita tidak mau, asyik tidur-tidur saja di rumah. Ini membuang-buang waktu. Sehingga kalau orang barat mungkin mengatakan waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah uang. Artinya bagaimana setiap waktu berlalu kita dapat duit, income. Ada income duit ke kas kita. Nanti kita balik komitmen kita al-waktu al-ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Karena setiap pergerakan kita dalam waktu sebagaimana definisi tadi itu adalah kita jadikan ibadah. Bahkan ada konsep itu ja'lu dunyaka li akhiratika. Bagaimana kita mensimsalabim dunia itu menjadi akhirat. Kita beli mobil, kita beli Honda, itu kan dunia. Supaya kita menjadi ibadah bagaimana? Ya Allah, berikanlah saya harta sedikit mau beli Honda, mau beli mobil agar kami mudah dalam silaturahim, mudah dalam pergi ke masjid beribadah dan lain sebagainya. Itu sudah jadi akhirat. Rumah yang kita bangun, bagaimana kita mensimsalabim menjadikan itu bagian daripada ibadah. Beli baju, makan juga. Makan itu bukan ibadah, tidak ada perintah, tidak ada wajib makan. Tetapi kalau kita niat, ya Allah, rezeki yang kau berikan kami makan, jadilah makan ini menjadi kekuatan kuat bagi tubuh kami sehingga kami mudah beribadah. Jadi kita niat makan itu untuk ibadah. Jadi itu berubah menjadi akhirat. Ini al-waktu al-ibadah. Makanya apa yang kita lakukan itu tidak termasuk dalam hadis ini bima layakneh. Isyaghaluhu bima layakneh dalam kitab Ahlul Walad ini. Kita tidak berbimbang dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Nasi yang kita makan berfaedah, artinya kita niat untuk ibadah. Makanya kalau makan untuk ibadah ya sekedar ibadah. Be, hanapa hidup ini hanapa hidup ini dah buang. Ya kayak Gunung Selawah. Taruhnya di piring macam Gunung Selawah. Nggak ada tempat lagi untuk ini. Nah, itu hingga kita makan, apalagi kita ini baru buka puasa nanti kan. Kita buka puasa. Ada 17 macam menu yang ada di depan kita. Semua kita hantam. 17 menu yang ada, 11 menu kita hantam semua. Jangankan untuk salat tarawih, salat maghrib pun agak luar biasa. Ini hati-hati kita nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai
itu ada pada kita. Karena kalau itu ada pada kita, artinya Allah berpaling daripada kita. Kalau Allah berpaling daripada kita, na'udzubillah, kehancuran awal. Wa ini dan bahwa manusia yang berjalan umurnya dia isi dengan bukan pada hikmah, bukan pada ibadah, jadirun ayatullah alaihi hasratu, dipastikan bahwa dia akan mendapat kerugian. Fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Manusia yang mengisi waktunya bukan untuk ibadah, jadirun, dipastikan, kata Imam Al-Ghazali, dia itu memperpanjang kerugiannya. Ayyutawila, dia memperpanjang kerugiannya, diisi bukan untuk ibadah. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pasti, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah untuk beribadah kepadaku. Dalam Al-Quran, Imam Al-Ghazali mengatakan, andainya manusia itu tidak mengisi waktunya dengan ibadah, dia itu memperpanjang, melestarikan kerugiannya. Dia akan bertambah rugi. Ibarat seorang pedagang, tahun ini dia sudah rugi, modalnya 500 juta. 1 tahun tinggal aset yang dia punya itu 400 juta. Dan dia tidak mau mengevaluasi kinerja dalam 1 tahun itu, maka dipastikan tahun kedua dia akan rugi, tahun ketiga rugi, tahun keempat nol, habis semua aset. Auzubillah. Ini rugi. Hidup kita hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali. Dan inilah nasihat-nasihat juga dalam hadis, termasuk dia yang dinyanyikan oleh Roma Irama, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya yang 5. Termasuk sihataka qabla mardika, sehat kamu sebelum sakit kamu. Hayataka qabla mautika, hidup kamu sebelum mati kamu. Kita baru teringat kepada sehat di saat kita sakit. Di saat kita sakit baru kita teringat kepada, ya Allah, sembuhkanlah saya mau beribadah, saya mau salat berjamaah. Begitu juga kita baru teringat kepada kaya di saat kita miskin. Ya Allah, berikanlah saya sedikit harta untuk saya bersedekah. Dan juga kita baru teringat kepada hidup di saat kita mati. Baru kita kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu, ataupun sudah mati, hidupkan saya ya Allah sebentar, saya mau taubat. Bayangkan berapa orang yang sudah mati dan semua mereka minta hidup. Semua orang yang mati itu minta untuk hidup kembali. Bagaimana disampaikan oleh Gus Bahar, semua orang minta hidup lagi. Kita masih diberi hidup, tetapi tidak mengisi dengan yang berfaedah. Nah, dinamakan ayyutawila alaihi hasratu, dia memperpanjang, melestarikan kerugiannya. Nah, ini. Kemudian sedikit lagi, wa man jawazal arba'ina walam yaghlub khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilm. Orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun, sudah melewati 40 tahun. Nah, kita di sini kebanyakan kita sudah melewati 40 tahun. Walam yaqlub khairuhu ala syarri, tidak melebihi
kebaikannya daripada kejahatannya. Tidak melebihi kebaikannya dari kejahatannya. Dia masih belum berubah. Dalam 24 jam kalau kita kalkulasi lebih didominasi oleh kejahatannya daripada kebaikannya. Masih didominasi oleh kejahatannya. Maka orang itu falyatajahhaz, siap-siaplah ilan nar, kepada neraka. Nauzubillah. Ini kata Imam Ghazali. Belum ada kebaikannya itu lebih banyak daripada kejahatannya. Ini maksudnya. Manteng le kejahatan daripada kebaikan. Umum kalau lewat 20 tahun. Nah, di atas 40 tahun. Tapi belum sadar. Masih banyak kejahatannya. Waktu yang Allah berikan kepada mereka itu didominasi oleh kejahatan. Siap-siaplah. Siap-siaplah untuk ke neraka. Ini bahaya. Karena dosa kecil, walaupun dosa kecil, dia lama-lama menjadi besar. Kalau kita berkekalan pada dosa kecil, li'anna saghirata takunu kabiratan bil israri ala ma. Selanjutnya, dosa yang kecil itu akan menjadi besar dan kita berkekalan. Selalu sering kita berbuat dosa kecil. Makanya Pasek itu adil. Yang dikatakan adil, orang adil tidak berbuat dosa besar, tidak melakukan dosa besar, dan juga tidak berkekalan di atas dosa kecil. Nah, itu orang adil. Misalnya sah dia menjadi saksi, adil. Tidak melakukan dosa besar. Dosa besar yang sanksinya itu kena cambuk. Misalnya potong tangan, mencuri, minum arak kena cambuk, berzina juga kena cambuk, dan yang itu dosa besar. Dosa kecil yang tidak ada itu dosa kecil namanya. Nah, orang yang adil, yang sah menjadi saksi dalam pernikahan umpamanya, tidak mengerjakan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Karena kalau sering melakukan dosa kecil itu juga sama juga dengan dosa besar. Dia naik peringkat menjadi dosa besar. Nah, ini. Jadi usia dia 40 tahun, kebaikannya tidak didominasi, belum mendominasi. Masih banyak kejahatannya. Nauzubillah. Falyajahhaz. Siap-siaplah untuk masuk ke neraka. Wa fi dan ini nasihat, semua menjadi pelajaran kepada orang yang ahlul ilmi, khususnya orang yang punya ilmu. Artinya orang-orang yang paham tentang ilmu-ilmu, walaupun ilmu yang memang sangat kecil, hakikat ilmu. Nah, ini para hadirin tentang waktu harus mengisi. Karena ada kebiasaan orang-orang Arab dahulu, di saat orang Arab itu ada musibah, ada meninggal, ada sedikit masalah pada harta, sakit, pokoknya setiap dia musibah, orang Arab itu menyalahkan waktu. Nah, tenak waktu. Bahkan model lagi macam istilah dengan bahasa Arab. Dia mencaci maki waktu di saat dia sakit, di saat dia paceklik, di saat dia kesulitan, tidak ada duit, tidak diberikan harta oleh Allah, tidak diberikan rezeki oleh Allah, di saat ada kematian, selalu dia caci waktu. Nah, dalam hadis itu sampai
Rasulullah mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Ada juga hadis la tasubbul waqta fa innallaha huwal waqtu. Jangan engkau mencaci waktu, jangan engkau mencaci masa, zaman, karena Allah, hakikat Allah Ta'ala itulah zaman. Fa innallaha huwal waqtu. Maka bahwasanya Allah itulah waktu. Apa maksudnya di sini? Allah adalah waktu. Bukan definisi hakikat Allah waktu, bukan itu. Artinya Allah yang mengatur waktu. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang tidak memberikan rezeki. Allah yang memberikan musibah. Allah yang menghilangkan musibah. Allah yang memberikan kita kematian, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan waktu dan lainnya. Kalau kita mencaci waktu, sama dengan kita mencaci Allah. Man ya Allah kita caci, Allah kita caci, artinya na'udzubillah murtad. Jangankan Allah, Nabi kita caci, itu murtad hukumnya. Na'udzubillah. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini tentang al-waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita kesanggupan untuk memanage waktu dan kita bisa mensimsalabim al-waktu al-ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Bagaimana kita berkarya mengisi waktu ini menjadi ibadah. Apapun yang kita kerjakan, sekalipun pada lahiriah yaitu dunia, kita makan, beli mobil, kita bangun rumah, hendaknya bisa kita simsalabim, bisa kita robah itu menjadi akhirat bagi kita dengan niat yang ada di dalam hati kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Insyaallah Rabu depan kita berjumpa lagi dengan tema kapan nasihat itu dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.